alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Khilafah Nus yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema yang up to date dengan narasumber yang luar biasa, tentu saja dari sudut pandang ideologi yang luar biasa, yakni ideologi Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE membuka peluang akun media sosial ditutup jika dianggap melanggar. Undang-Undang ITE terbaru itu disahkan dalam rapat paripurna DPR di Jakarta Selasa 5 Desember. Beberapa aturan baru muncul termasuk ketentuan soal kewajiban penyelenggara sistem elektronik atau PSE termasuk perusahaan pemilik media sosial seperti Meta, Twitter atau X hingga perusahaan teknologi Google wajib menuruti kemauan pemerintah. Penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menurut pasal 40A ayat 3. Pasal karet di Undang-Undang ITE tidak dihapus. Undang-Undang ITE baru membungkam kritik masyarakat di ruang digital. Apakah celah kriminalisasi masih terbuka? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamung Institut, yaitu Bung Wahyudi Almaroki. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nanan. Sehat ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, ini Bung. Ini ada revisi Undang-Undang ITE yang tujuannya DPR itu untuk meningkatkan penghormatan atas hak para pengguna teknologi informasi. Namun banyak pihak menilai masih ada sejumlah pasal bermasalah di dalamnya. Gimana menurut Bung Rocky ini? Silakan, Bu. Iya, kalau kita lihat justru undang-undang ini makin menegaskan aromanya pro kepada kekuasaan. Jadi kalau disebutkan yang tadi bahwa penyelenggara eh, PSE itu ya, sosial media elektronik, nah itu dia harus tunduk kepada perintah penguasa. Dalam hal ini apapun yang diperintahkan menghapus, menutup akses dan seterusnya dia harus tunduk. Bahkan kalau kita lihat di pasal 43-nya itu ada ditunjuk PPNS itu. PPNS itu apa penyidik pegawai negeri sipil PPNS. Nah, itu di luar polisi ya. Itu bisa memerintahkan untuk memutuskan akses sementara terhadap macam-macam itu. Ada akun medsos bisa diminta berhenti, ada rekening bank malah termasuk itu. Juga untuk uang elektronik maupun untuk aset-aset di media sosial dan seterusnya. Nah, ini justru menurut saya itu lebih luas lagi cangkupannya karena tidak menggunakan aparat penegak hukum kepolisian sebagai penyidik yang umum, ini malah penyidik pegawai negeri sipil yang bisa. Nah, ini kan berarti bisa langsung dieksekusi itu. Nah, artinya kewenangannya itu makin diperluas dan makin dipercepat kalau memang dibutuhkan. Bahkan dia bisa memerintahkan untuk diputuskan akses sementara terhadap akun media sosial yang bersangkutan maupun bahkan sampai rekening banknya itu. Nah, ini menurut saya sudah sangat jauh dia melakukan intervensi dan bahkan bisa digunakan untuk pembungkaman. Sedangkan yang selama ini masih melalui penyidik kepolisian kita saja, itu undang-undang ITE bisa digunakan untuk uh, menggebuk para aktivis yang tidak dianggap pro dengan penguasa atau dianggap berseberangan. Apalagi kalau nanti sampai PPNS ikut, penyidik pegawai negeri sipilnya ikut-ikutan, bahkan bisa menghentikan akses-akses tersebut, baik akses media sosial maupun akses rekening bank tertentu yang dimiliki oleh penyelenggara uh, elektronik tersebut. Nah, ini menurut saya bukan makin maju, justru makin mundur dan bahkan bukan makin berpihak kepada publik, menghormati ataupun memberi keleluasaan kepada publik untuk melakukan hak-haknya, menyampaikan pendapat dan kritiknya, tapi justru makin memberikan ruang yang makin sempit, bahkan bisa jadi
makin otoriter lah kalau bahasa saya itu. Jadi makin jauh dari nilai-nilai kebebasan pers maupun kebebasan publik sendiri. Begitu Kang Nanang. Baik, Bung Rocky. Apakah ruang digital internet saat ini masih aman dan sehat? Sehat itu maksudnya masih mengakomodir kritik-kritik yang membangun gitu. Sejak munculan Undang-Undang ITE ini kok sepertinya hanya menguntungkan sejumlah pihak, dalam hal ini rezim. Terlapor Undang-Undang ITE dinilai kebanyakan adalah kelompok jurnalis, aktivis, akademi, mahasiswa, pelajar, bahkan para habaib. Dan sebanyak 68% orang yang melaporkan dengan eh, Undang-Undang ITE adalah orang yang memiliki kekuasaan. Apakah ini bukti bahwa undang-undang ini adalah alat untuk membungkam sifat kritis atau sikap kritis rakyat? Ya, sebenarnya kalau kita lihat bukan sekedar membungkam, tapi sudah melakukan kriminalisasi. Hmm. Karena bisa jadi yang masih multi tafsir pun itu yang penting ditangkap dulu, ditahan dulu, nanti Nah, disidang kan gitu. Nah ini menurut saya sudah semakin semakin represif, semakin otoriter saya lihat. Dengan Undang-Undang ITE yang lama saja sudah dilakukan seperti itu dan banyak korban para aktivis yang terkena undang-undang kejahatan undang-undang tersebut, apalagi ini diperluas dari penyelenggara sistem elektroniknya juga sudah bisa dikenai pemutusan akses media sosial, pemutusan akses bank dan seterusnya. Ini saya pikir semakin represif, semakin otoriter dan kekuasaan semakin tidak bisa dikritik nanti. Nanti kita punya media sosial baru nulis kritik sedikit terkait dengan nyinggung kekuasaan, mungkin terkait dengan kebijakannya, mungkin terkait dengan sikap yang tidak punya etika dan seterusnya. Itu langsung bisa ditutup aksesnya, bisa diperintahkan untuk menghentikan atau kalau tidak mau langsung diputus sementara kan gitu. Bahkan dia bisa memberikan tingkatan-tingkatan hukuman itu dari sanksi administratif, kemudian teguran tertulis, kemudian denda administratif, kemudian sampai dihentikan sementara sampai pada pemutusan akses. Dan kalau pemutusan akses kan berarti tidak bisa lagi menggunakan akun media sosial tersebut. Bahkan sampai ke pemutusan akses bukan hanya akun media sosial, sampai akun banknya juga kena. Nah ini menurut saya ini undang-undang dalam rejim yang sangat otoriter atau sedang belajar otoriter, dia akan cenderung digunakan untuk membungkam para aktivis, baik itu mahasiswa, para habaib, para organisasi yang memang punya pandangan kritis, termasuk mungkin kita dengar ada FPI, ada HCI, ada yang lain-lain lah, banyak kritis pernah kena. Dulu ada aktivis yang sudah menjadi korban undang-undang ITE itu ya, misalnya ada Ali Bahasa, ada Edi Mulyadi yang hanya membahas IKN dulu ya, Ibu Kota Nusantara, lagi itu kena juga undang-undang ITE dan seterusnya. Nah ini menurut saya sudah terlalu banyak korban dari para aktivis yang coba untuk mengkritisi kebijakan penguasa yang semestinya itu untuk kebaikan negeri ini dan kebaikan publik, tetapi justru dinilai atau dipandang penguasa itu sebagai lawan, bukan sebagai kritik yang membangun, tapi dianggap sebagai musuh. Akhirnya dijerat dengan undang-undang ITE. Nah, itu belum berlaku yang sekarang. Apalagi kalau berlaku sekarang, bisa banyak akun-akun yang sahid itu, kira-kira begitu. Jadi ini semakin membuat penguasa punya amunisi baru untuk membungkam kritik-kritik publik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung di media elektronik sosial. Ya, Bung Rocky. Apakah Jokowi seolah menutup mata akan berbagai kasus pembungkaman kebebasan berpendapat yang selama ini terjadi? Bahkan pembungkaman itu bahkan sampai pada tataran fisik. Ya, kritik rakyat seakan telah tersandera oleh Undang-Undang ITE. Bagaimana tanggapan Anda, Bu? Saya kira bukan sekedar menutup mata ya, tapi sedang menikmati saya. Jadi menikmati undang-undang ini yang bisa membela kekuasaannya, menyerang para aktivis, menyerang para rakyat yang kritis. Saya pikir kalau dia tidak menikmati, saya pikir dia juga akan mengoreksi undang-undang ini. Dan saya pikir ini menjadi persoalan kita. Justru kalau kita baca orang-orang yang aktivis yang kritis itu justru yang kena itu justru yang berseberangan. Tapi kalau yang memuji-muji dia kan nggak kena itu.
Misalnya sama-sama datanya tidak valid. Tapi ketika mau memuji-muji kekuasaan tidak kena undang-undang ini. Tapi begitu tidak memuji-muji kekuasaan atau kritis, wah itu bisa tajam sekali. Nah ini menurut saya yang jadi persoalan serius. Misalnya menyebar berita hoax. Misalnya. Kalau yang menyebar berita hoax itu bukan kekuasaan, itu langsung bisa ditindak cepat. Tapi kalau yang menyebar berita hoax itu penguasa, itu bisa dibiarkan. Gitu. Jadi memang intinya justru kepada pihak aktivis dan rakyat yang mencoba untuk kritis akan dikriminalisasi atau dicari-cari kesalahannya, dicari-cari pasalnya, termasuk menggunakan undang-undang ITE ini. Oleh karenanya saya mengatakan bukan Jokowi tutup mata, tetapi dia sedang menikmati keberadaan undang-undang ini karena bisa menggebuk lawan-lawan politiknya maupun menggebuk para aktivis yang mungkin berseberangan atau tidak sama pendapatnya dengan kekuasaan. Saya pikir gitu Kang Nanang. Ya, Bung Rocky, apakah undang-undang ITE ini selain katakan tadi bukan membungkam ya saja, tapi juga lebih dari itu dan juga memakan banyak korban, juga telah menciptakan budaya saling lapor melapor dan hal ini ya bisa kita lihat bukan situasi yang ideal dalam kehidupan di sebuah negara. Apa jadinya kalau tiap hari kita lapor melapor gitu ya, kapan kerjanya kan gitu. Silakan Bu. Jadi bukan persoalan lapor melapornya, ada persoalan lebih serius dari itu, bahwa sesama rakyat itu bukan sekedar saling melapor dulu, ada rasa curiga dulu, Nah, rasa curiga, setelah rasa curiga kemudian rasa benci. Nah, setelah curiga-curiga ada kebencian kepada tetangga, kepada sesama warga negara Indonesia. Kemudian baru dia sampai ke tingkat melaporkan. Walaupun misalnya kalau diukur bahwa ini sebenarnya tidak salah-salah amat dalam media sosialnya dia, tapi kalau dia lagi suka atau pro kepada kekuasaan, dia tidak akan lapor. Tetapi karena tidak, itu segera dicari-cari kesalahannya. Nah ini menurut saya bukan sekedar terjadi lapor-melapor yang menghabiskan energi masyarakat, tapi justru ada bahaya yang lebih besar, yaitu meruntuhkan modal sosial masyarakat. Modal sosial itu modal kekompakan sesama masyarakat. Jadi kalau masyarakat semestinya bisa kompak, guyup, bisa kerja bareng, gotong royong. Nah dengan adanya budaya seperti tadi, saling lapor, saling curiga, akhirnya kekompakan hilang. Padahal kekompakan itu modal dasar untuk membangun suatu bangsa supaya modal sosialnya itu bisa tumbuh, berkembang dan biaya untuk membangun bangsa ini jadi lebih murah dan bisa menjadi kuat bangsa. Nah ini menurut saya jadi persoalan serius karena bukan sekedar budaya lapor melapor, tapi sudah meruntuhkan modal sosial pembangunan bangsa maupun kehidupan sosial yang harmonis, kehidupan sosial yang guyup, kehidupan gotong royong yang baik, akhirnya jadi pecah, terbelah. Gara-gara ada rasa curiga, ada rasa benci, ada rasanya lapor melapor di antara sesama anak bangsa. Ini menurut saya prestasi Pak Jokowi yang buruk dalam membangun negeri ini, yaitu merusak modal sosial atau social cost di negeri ini. Begitu Kang Nanang. Pak, terakhir Bung, apakah undang-undang ITE ini yang terbaru ini tidak mampu merubah situasi semakin tergerusnya ruang kritik sipil yang sudah terlanjur terjadi saat ini? Apakah justru malah membuka ruang baru sebuah kriminalisasi ekspresi ke depannya, Bung Rocky? Ya, jadi kita berharap sebenarnya kalau ada perubahan undang-undang itu justru berpihak kepada publik dan melindungi publik dari kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang otoriter. Tetapi yang terjadi undang-undang itu justru lahir muatannya malah membela dan mendukung berpihak kepada penguasa yang bisa membuat kezaliman, bisa membuat otoriter, dan justru tidak berpihak kepada rakyat. Nah, kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka semakin lama kritik publik makin tipis dan bisa jadi punah atau tidak ada. Nanti publik makin apatis dan justru ini membahayakan karena penguasa yang tidak dikritik oleh publik, tidak ada kontrol publik, maka dia akan semakin otoriter dan semakin tidak tahu kalau ada suatu bahaya yang mengancam terhadap kepemimpinan dia maupun negaranya. Dan ini membahayakan bukan hanya kepemimpinan dia, bukan hanya penguasanya, tetapi membahayakan rakyat, juga membahayakan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena ya menurut saya revisi Undang-Undang ITE semestinya dikaji ulang dan juga harus diperbaiki, diubah mindsetnya untuk berpihak kepada rakyat, berikan seluas-luasnya kritik publik itu dilindungi, juga berikan celah sempit untuk kekuasaan mengintervensi undang-undang, dan berikan celah sempit kekuasaan untuk membangun karakternya sebagai pemerintahan yang otoriter, yang diktator dan zalim. Saya pikir begitu, Kang Manang. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Semoga Bung Rocky keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan semoga seluruh rakyat Indonesia tercerahkan dengan pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Baik, terima kasih pada Bung Rocky dan juga pada para pemirsa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.